rekan media yang hadir pada saat ini, di sini kita datang ke SPKT Polda Sumut untuk melaporkan salah seorang ketua koperasi, Dedek Pradesa. Dedek Pradesa yang merupakan juga dia seorang anggota dewan fraksi Partai Gerindra Komisi 3 di DPRD Langkat. Di sini ada beberapa korban yang sangat terzolimi oleh beliau. Kerugian lebih kurang 14 miliar. 14 miliar. Di sini saya selaku kuasa hukum yang ditunjuk sudah melakukan somasi 2 kali kepada saudara Dedek Pradesa. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada respon baik dikit pun terhadap somasi. Sehingga kita membuat laporan polisi. Terima kasih buat Kepala SPKT Polda Sumut telah menerima kita dan membuat laporan polisi dengan pasal 372, 378 Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan sektor keuangan perbankan. Dan di sini nanti akan dijelaskan oleh masing-masing korban. Ada nanti saya tunjuk satu, Pak Jul nanti yang menerangkan apa motif, apa iming-iming dilakukan oleh saudara Dedek Pradesa. Kepada Pak Jul, saya akan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk korban daripada KSSPS BMT Pradesa Finance, yang mana ownernya sendiri adalah Haji Dedek Pradesa, yang mana juga dia sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat fraksi Gerindra. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang dijolimi. Dia beritikat baik tetapi hatinya sungguh kejam. Dia bernaungkan dengan agama dan ketaatannya, tetapi banyak korban uang nasabah yang ia gelapkan. Dan saya baru baca berita dari Langkat Today, sesungguhnya dia mengkambing hitamkan mantan manajer yang bernama Triyoga Hasibuan dengan vonis pengadilan negeri Stabat 2 tahun 6 bulan. Sesungguhnya itu adalah mengkambing hitamkan, sementara uang kami puluhan miliar. Dedek, kamu harus bertanggung jawab atas pengembalian uang kami. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, di sini hadir pada saat ini ada ibu yang di kursi roda, ibu kita ini, ibu yang kita sayangi, lebih kurang uangnya 10 miliar. Di mana pada awalnya ibu ini ingin membuat pesantren, tapi dengan munculnya Dedek Pradesa, dengan mengiming-imingi agama, dengan mengiming-imingi kemaslahatan umat, tapi apa nyatanya? Hingga saat ini uang itu pun tidak dikembalikan. 10 miliar. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak merupakan seorang kader militer. Bapak saya yakini berjiwa Spartan. Mohon tindak tegas. Ini anggota Bapak, Ketua Fraksi DPC Partai Gerindra Kabupaten Langkat, Bapak Dedek Pradesa, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mohon Pak, tindak tegas ini. Jika perlu PAW-kan ini orang. Ini sudah tidak benar. Seorang anggota dewan maunya menciptakan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah seperti ini. Dan saya yakini juga korban bakalan banyak. Saya yakin pasti banyak di DPRD di Langkat. Korban hasil penipuan dengan mengedokkan suatu agama. Ini sangat salah. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, mohon ini atensi. Saya sekali lagi mohon di atensi. Ini tindakan kejahatan yang sangat persuasif. Ini tidak benar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat rekan media.
Di sini saya selaku kuasa hukum Henry Faktahan yang dipercayakan oleh pada klien, saya memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, khususnya Kapolri, mohon Pak diatensi LPLP ini Pak. Karena apa saya bilang? Karena banyak korban yang dibuat oleh para desa yang mengiming-imingi bagi hasil keagamaan Pak. Tapi nyatanya apa Pak? Sampai sekarang uang mereka pun, pangkal mereka pun tidak balik Pak. Jangankan itu Pak, uang bagi hasil pun tidak jelas. Apalagi ini merupakan anggota Dewan Aktif dari fraksi Partai Gerindra Pak, DPC, Komisi 3 di DPRD lengkap. Jadi saya memohon khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin Bapak merupakan seorang figur prajurit yang sangat Spartan. Mohon tindak tegas ini Pak, mohon turun segera Pak. Dan khususnya buat Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, mohon Pak panggil ini orang, kami Pak secara kekeluargaan. Tapi kalau beliau juga tidak mau secara kekeluargaan, kami mohon segera diproses. Terima kasih. Kira-kira Bang, kalau misalnya ada intimidasi, karena kita tahu bahwasannya tersangka ini memang orang yang cukup kuat. Kira-kira Bang gimana? Jikalau ada intimidasi, siapapun itu, saya akan hadapi kau. Siapapun itu, saya yakin ini negara tidak ada manusia yang kebalakan hukum. Semua taat akan hukum. Baik intimidasi dari siapapun, saya akan hadapi Anda. Kita cerita hukum, bukan cerita kekuatan. Terima kasih.